Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English lovers, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, yakni Mr. Zon, yaitu channel yang membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Apapun jenis tesnya, baik itu TOEFL, IELTS, STANS, National Examinations, ujian nasional, ataupun tes akademik lainnya yang berkaitan baik itu bahasa Inggris ataupun soal-soal lainnya, para pembuat soal atau yang mengadakan soal sudah mempunyai standar masing-masing. Mereka sudah mempunyai standar baku masing-masing terkait dengan model-model soal yang akan mereka keluarkan pada tes tersebut. Tidak terlepas juga yang namanya tes TOEFL ini. Nah, pada video kali ini Mister ingin berbagi satu model soal yang tidak pernah tidak keluar dalam tes TOEFL. Yang tidak pernah tidak keluar dalam tes TOEFL. Pasti soal model seperti ini keluar dalam tes TOEFL. Nah, sekarang kita masuk tips yang pertama atau model soal yang pertama, yaitu teman-teman mesti mengetahui mana subjek dan mana kata kerja. Di dalam kalimat bahasa Inggris, ingat ya, di dalam kalimat bahasa Inggris mesti ada subjek dan mesti ada kata kerja. Bagaimana model soalnya? Oke, sepertinya mudah, tapi kita lihat model soalnya. Soal yang pertama. Ya, setelah titik-titik ini kita langsung jumpa kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Yaitu kata was. Nah, ilmu baru lagi mungkin bagi sebagian teman-teman. Di dalam bahasa Inggris, to be, am, is, are, was, were termasuk kata kerja. Catat ya, dicatat itu ya teman-teman. To be termasuk kata kerja. Mungkin kalau kita bawa ke bahasa kita, ya to be ini ya sepertinya ya bukan kata kerja karena dia tidak mempunyai arti yang khusus gitu. Ya, sekarang kita langsung fokus kepada soalnya. Kata kerjanya adalah was. Yang mana menjadi subjeknya? Apa subjek yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Ya. Yang A, yesterday. Yesterday tidak mungkin menjadi kata kerja karena yesterday termasuk keterangan waktu, nggak mungkin menjadi kata kerja. Sama halnya dengan in the morning, keterangan waktu juga tidak mungkin menjadi kata kerja. Maka ada dua pilihan saat ini, traffic dan cars. Kedua-duanya mungkin menjadi subjek. Maka kita lihat lagi subjek yang mana yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Nah, jika subjeknya I, maka to be-nya bisa am atau was. Am menunjukkan kondisi saat ini, was menunjukkan kondisi keadaan di masa lampau. I am happy artinya bahagia saat ini. I was happy, bahagia yesterday. Example, misalnya I was happy yesterday. Saya bahagia kemarin. Kemudian subjek you, we, they. You, we, they, dan orang ketiga tunggal, Andi dan Budi, father and mother, cats and dogs, Indonesian and Malaysia, itu termasuk jamak. Maka sub to be-nya adalah bisa are untuk saat ini atau were untuk menunjukkan keadaan di masa lampau. They are happy, berarti saat ini bahagianya. They were happy, berarti bahagianya sudah lewat di masa yang sudah lampau. Kemudian subjek he, she, it, dan orang ketiga tunggal, Budi, Budi saja, father, father saja, a dog, a mobile phone, pokoknya satu, maka to be-nya adalah is untuk kondisi saat ini. Tapi kalau untuk kondisi masa lampau, to be-nya adalah was, seperti itu. Maka sekarang teman-teman sudah mengetahui pasang-pasangannya. Ya, kalau sudah mengetahui pasangan, kalau ini subjeknya, ini to be-nya, ya otomatis teman-teman bisa menjawab soal ini. Di sini to be-nya atau kata kerjanya adalah was. Maka subjek yang tepat adalah traffic. Karena traffic termasuk singular
noun, the third singular noun, kata tunggal. Sementara cars itu termasuk kata benda jamak. To be atau kata kerja was tidak cocok. Seharusnya jika jawabannya cars, setelahnya bisa are atau bisa were, tergantung tenses yang digunakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Engineers, kita langsung jumpa dengan subjeknya. Kira-kira apa sih kata kerjanya? Maka teman-teman harus pastikan sesudah kata engineers pasti kata kerja. Karena di dalam kalimat bahasa Inggris ada subjek, kemudian ada kata kerja. Necessary tidak bisa. Kenapa? Necessary tidak termasuk kata kerja. Necessary termasuk adjective, termasuk kata sifat. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui tentang parts of speech atau kelas-kelas kata. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk B, are needed. Ya, ini adalah kata kerja. Dari mana kita tahu? Seandainya teman-teman tidak mengetahui arti need gitu kan, gimana tahu ini adalah kata kerja? Pertama, ini adalah kalimat bentuk pasif. Jika ada to be kemudian ada kata kerja ketiga, itu pasti adalah kata kerja. Kan lihat itu needed ada akhiran ed, bukan? Sudah pasti ini adalah bentuk ketiga dari need gitu ya, termasuk regular verb. Oh, ini pasti kata kerja. Are needed ditandai dengan akhiran ed di ujungnya. Kadang-kadang ada tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman mesti mengetahui persis ini kata kerja, ini bukan kata kerja, seperti itu. Kemudian say hopefully, ini bukan juga kata kerja. Dari mana kita tahu ini bukan kata kerja? Pertama, kita tahu artinya. Yang kedua, ada tandanya. Di akhir kata hopefully ada akhiran li. Li itu menunjukkan ini adalah kata adverb of manner atau keterangan cara. Diligently dengan rajin, quickly dengan cepat, carefully dengan hati-hati, lazily dengan malas, dan seterusnya. Ini termasuk adverb of manner, keterangan cara, juga bukan kata kerja. Bagaimana dengan this? Sudah barang pasti bukan. Next month. Next month termasuk keterangan waktu. Maka kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah are needed. Engineers sebagai subjeknya, are needed sebagai kata kerjanya. Oke, sekarang kita masuk contoh soal ketiga. Oke. A, B, C, D kesemuanya termasuk kata kerja. Reflect, kata kerja dasar yang belum ada tambah apa-apa. Reflex sudah ditambah S. Are reflecting bentuk sedang. Have reflected berbentuk present perfect, semuanya kata kerja. Maka teman-teman harus pertama harus mengerti tentang yang namanya tenses juga ya teman-temannya. Kemudian tentang verb agreement, jika ini subjeknya maka mesti seperti ini kata kerjanya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat subjeknya adalah Fitzgerald, di situ subjeknya. Maka kata kerja yang tepat adalah karena Fitzgerald termasuk orang ketiga tunggal, maka dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya di sekolah, maka kata kerjanya mesti ada tambahan S atau IS ya teman-teman. Masih ingat ya? Masih ingat tak? Pelajaran di SMP, di SMA sudah belajar tentang ini. Maka jawaban tepat adalah Fitzgerald reflects, tambah S karena subjeknya tunggal, kemudian bentuk kalimatnya adalah simple present, seperti itu. Jadi baik teman-teman semuanya, rasa Mister ini cukup pada hari ini sharing Mister. Mudah-mudahan video Mister ini ada manfaatnya, dapat membantu teman-teman sedikit ya dalam menambah wawasannya bagaimana cara menghadapi menjawab soal-soal tes TOEFL. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu materi juga masih terkait TOEFL ini tapi pada model soal yang lain. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.